Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini akan menceritakan tentang kisah Sunan Giri. Satu, Syekh Maulana Ishaq. Di awal abad 14 M, Kerajaan Belambangan diperintah oleh Prabu Menasembuyuh, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan sebagian ada yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari Prabu Menasembuyuh gelisah, demikian pula permaisurinya pasalnya putri mereka satu-satunya jatuh selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati tapi sang putri belum sembuh juga. Memang pada waktu itu Kerajaan Belambangan sedang dilanda wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa esok sakit sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Atas saran permaisuri Prabu Menasembuyuh mengadakan sayembara, siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Belambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara disebar hampir ke seluruh pelosok negeri. Tapi sudah berbulan-bulan tidak juga ada yang dapat memenangkan sayembara tersebut. Permaisuri makin sedih hatinya, Prabu Menasembuyuh berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Patih Baju Sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Patih Baju Sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak lereng-lereng gunung, maka kesanalah tujuan Patih Baju Sengara. Patih Baju Sengara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishaq yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Belambangan. Patih Baju Sengara bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq yang sedang bertafakur di sebuah goa. Syekh Maulana Ishaq mau mengobati putri Prabu Menasembuyuh dengan syarat Prabu mau masuk atau memeluk agama Islam. Syekh Maulana Ishaq memang piawai di bidang ilmu kedokteran, putri Dewi Sekar Dadu sembuh sekali diobati. Wabah penyakit juga lenyap dari wilayah Belambangan. Sesuai janji raja maka Syekh Maulana Ishaq dikawinkan dengan Dewi Sekar Dadu. Kemudian diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Belambangan. 2. Hasutan Sang Patih. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishaq menjadi adipati baru di Belambangan, makin hari semakin bertambah banyak penduduk Belambangan yang memeluk agama Islam. Sementara Patih Baju Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Hati Prabu Menasembuyuh jadi panas mengetahui hal ini. Patih Baju Sengara sendiri sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan teroe pada pengikut Syekh Maulana Ishaq. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishaq diculik, disiksa dan dipaksa kembali pada agama lama. Pada saat itu Dewi Sekar Dadu sedang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishaq sadar bila diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera pamit kepada istrinya untuk meninggalkan Belambangan. Akhirnya, pada tengah malam dengan hati yang berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishaq berangkat meninggalkan Belambangan seorang diri. Esok harinya sepasukan besar prajurit Belambangan yang dipimpin Patih Baju Sengara menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishaq. 2 bulan kemudian dari rahim Sekar Dadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menasembuyuh dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Lain halnya dengan Patih Baju Sengara, dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarganya selama 40 hari. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menasembuyuh. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit kembali di Belambangan, maka Patih Baju Sengara berulah lagi. Bayi itu, benar Gusti Prabu. Cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Belambangan ini disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah Patih Baju Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu.
Namun sang patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji yang akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian tiada tega juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudera. 3. Joko Samudra. Pada suatu malam ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali tiba-tiba terjadi keanehan, perahu itu tidak dapat bergerak, maju tak bisa mundur pun tak bisa. Nahkota memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan ini, mungkinkah perahunya membentur karang. Setelah diperiksa ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah, seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Nahkoda memerintahkan mengambil peti itu. Semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok dan rupawan. Nahkoda merasa gembira menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali. Tapi perahu tidak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan digerakkan ke arah Gresik ternyata perahu itu melaju dengan cepatnya. Di hadapan Nyai Ageng Pinatih janda kaya raya pemilik kapal nahkoda berkata sambil membuka peti itu. Peti inilah yang menyebabkan kami kembali ke Gresik dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali, kata sang nahkoda. Bayi. Bayi siapa ini? Gumam Nyai Ageng Pinatih sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. Kami menemukannya di tengah samudera Selat Bali, jawab nahkoda kapal. Bayi ini kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinatih untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Karena bayi ini ditemukan di tengah samudera maka Nyai Ageng Pinatih kemudian memberinya nama Joko Samudra. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber mula pertama Joko Samudra setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Pada suatu malam, seperti biasanya Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum berwudu Raden Rahmat menyempatkan diri melihat-lihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut. Ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun, sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu. Esok harinya, sesudah sholat subuh Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. Siapakah di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan? Tanya Sunan Ampel. Saya Kanjeng Sunan, ujar Joko Samudra. Melihat yang mengacungkan tangan adalah Joko Samudra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinatih datang untuk menengok Joko Samudra. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samudra. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujur-jujurnya bahwa Joko Samudra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinatih. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishaq sebelum berangkat ke negeri Pasai maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan Nyai Ageng Pinatih agar nama anak itu diganti menjadi Raden Paku. Nyai Ageng Pinatih menurut saja apa kata Sunan Ampel, dia percaya penuh kepada wali besar yang dihormati masyarakat bahkan juga masih terhitung seorang pangeran Majapahit itu. 4. Raden Paku. Sewaktu mondok di pesantren Ampel Denta, Raden Paku sangat akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Magdum Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengetahuan. Di negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandung yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishaq. Pergilah ke sana tuntutlah ilmunya yang tinggi dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam.
Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Magdum Ibrahim. Dan begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil ditemukan di tengah samudera dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinatih dan berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Sebaliknya Syekh Maulana Ishak kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Belambangan sehingga dipaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Raden Paku menangis sesegukan mendengar kisah itu. Bukan menangis kemalangan dirinya yang disia-siakan kakeknya yaitu Prabu Menak Sembuyu, tetapi memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada. Apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Di negeri Pasai banyak ulama besar dari negeri asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Maulana Magdum Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishak sendiri maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Tuhan, sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingnya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilakunya sehari-hari sehingga kentara benar bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi, ilmu yang sebenarnya hanya dimiliki ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Setelah 3 tahun berada di pusat Pasai, dan masa belajarnya itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishak, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa. Oleh ayahnya, Raden Paku diberi sebuah bungkusan kain putih berisi tanah. Kelak, bila tiba masanya dirikanlah pesantren di Gresik, carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini, disitulah kau membangun pesantren, demikianlah pesan anaknya. Kedua pemuda itu kemudian kembali ke Surabaya, melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintahkan Magdum Ibrahim berdakwah di Tuban, sedangkan Raden Paku diperintah pulang ke Gresik kembali ke ibu angkatnya yaitu Nyai Ageng Pinatih. 5. Membersihkan diri. Pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nahkoda kapal diserahkan kepada pelaut kawakan yaitu Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinatih memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya, sesudah dagangan itu habis terjual di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintah membawa barang dagangan dari Pulau Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa, seperti rotan, damar, emas dan lain-lain. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda, tapi kali tidak, sesudah kapal merapat di pelabuhan Banjar, Raden Paku membagi-bagikan barang dagangannya dari Gresik itu secara gratis kepada penduduk setempat. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku. "Raden, kita pasti akan mendapat murka Nyai Ageng Pinatih. Mengapa barang dagangan kita diberikan secara cuma-cuma?" "Jangan khawatir Paman," kata Raden Paku. "Tindakan saya ini sudah tepat. Penduduk Banjar saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan. Sedangkan ibu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari mereka. Sudahkah ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka?" "Saya kira belum. Nah, sekaranglah saatnya ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri." "Itu di luar wewenang saya Raden," kata Abu Hurairah. "Jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu supaya tidak oleng dihantam gelombang dan badai?" Raden Paku terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum bila dagangan habis biasanya Abu Hurairah akan mengisi kapal atau perahu dengan barang dagangan dari Kalimantan. Tapi sekarang tak ada uang, dengan apa dagangan Pulau Banjar akan dibeli? "Paman tak usah risau," kata Raden Paku dengan tenangnya. "Supaya kapal tidak oleng, isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir." Memang benar, mereka dapat berlayar hingga di pantai Gresik dalam keadaan selamat.
Tapi hati Abu Hurairah menjadi kebat-kebit sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk bertemu dengan Nyai Ageng Pinatih. Dugaan Abu Hurairah benar. Nyai Ageng Pinatih terbakar amarahnya demi mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal. Sebaiknya ibu lihat dulu pinta Raden Paku. Sudah, jangan banyak bicara. Buang saja pasir dan batu itu. Hanya mengotori karung-karung kita saja, hardik Nyai Ageng Pinatih. Tapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu mereka terkejut. Karung-karung itu isinya menjadi barang-barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar, seperti rotan, damar, kain dan emas serta intan. Bila ditaksir harganya jauh lebih besar ketimbang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. 6. Perkawinan Raden Paku. Alkisah ada seorang bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Supa Bungkul. Ia mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan rumahnya. Setiap kali ada orang yang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu itu pasti mengalami nasib celaka, kalau tidak ditimpa penyakit berat tentulah orang tersebut meninggal dunia. Suatu ketika Raden Paku tanpa sengaja lewat di depan pekarangan Ki Ageng Supa Bungkul. Begitu ia berjalan di bawah pohon delima tiba-tiba pohon itu jatuh mengenai kepala Raden Paku. Ki Ageng Bungkul pun tiba-tiba muncul dan mencegat Raden Paku dan ia berkata, "Kau harus kawin dengan puteriku Dewi Wardah." Memang, Ki Ageng Bungkul telah mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat maka ia akan dijodohkan dengan puterinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku bingung menghadapi hal itu. Maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel. Tak usah bingung, Ki Ageng Bungkul adalah seorang muslim yang baik. Aku yakin Dewi Wardah juga seorang muslimah yang baik. Karena hal itu menjadi niat Ki Ageng Bungkul, kuharap kau tidak mengecewakan niat baiknya itu. Demikian kata Sunan Ampel. Tapi, bukankah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan yaitu dengan Dewi Murtasiah, ujar Raden Paku. Tidak mengapa, kata Sunan Ampel. Sesudah melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiah selanjutnya kau akan melangsungkan perkawinan dengan Dewi Wardah. Itulah liku-liku perjalanan hidup Raden Paku. Dalam sehari ia menikah 2 kali. Menjadi menantu Sunan Ampel, kemudian menjadi menantu Ki Ageng Bungkul seorang bangsawan Majapahit yang hingga sekarang makamnya terawat baik di Surabaya. Sesudah berumah tangga, Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar itu beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya, ia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Ia pun minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Nyai Ageng Pinatih yang kaya raya itu tidak keberatan, andai kata hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak dan menantunya rasanya tiada akan habis. Terlebih juragan Abu Hurairah orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya. Maka wanita itu ikhlas melepaskan Raden Paku yang hendak mendirikan pesantren. Mulailah Raden Paku bertafakur di goa yang sunyi, 40 hari 40 malam beliau tidak keluar goa. Hanya bermunajat kepada Allah. Tempat Raden Paku bertafakur itu hingga sekarang masih ada yaitu Desa Kembangan dan Kebomas. Usai bertafakur teringatlah Raden Paku pada pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan berkeliling daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Melalui Desa Margonoto, sampailah Raden Paku di daerah perbukitan yang hawanya sejuk, hatinya terasa damai, ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah di tempat itu. Ternyata cocok sekali. Maka di Desa Sidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya gunung. Atas dukungan istri-istri dan ibunya juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel, tidak begitu lama hanya dalam waktu 3 tahun pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara.